Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi melanjutkan bahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang membahas rukun iman kelima, yaitu iman kepada hari akhir, dan salah satu di antara iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya mizan atau timbangan yang pembahasannya sudah diterangkan di pertemuan yang lalu. Kita lanjut. Salah satu di antara yang pasti kita alami di akhirat adalah menyeberang sirat, menyeberang jembatan dalam kondisi yang sangat mengerikan, menakutkan, bikin tegang. Adanya sirat wajib untuk kita yakini sebab diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan lebih gamblang dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat yang menjelaskan kita pasti akan melewati sirat adalah Al-Quran surah Maryam ayat 71 dan 72. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan wurud kepada jembatan ini. Wurud tidak saya terjemahkan dulu sebab ada dua makna. Makna pertama adalah masuk ke dalam neraka, makna yang kedua hanya lewat di atas neraka, di atas jembatan. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan wurud ke dalam neraka, dan hal ini bagi Allah sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka, dan kami biarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Berkata Qatadah, salah seorang ulama tabi'in, ketika menerangkan ayat ini, qauluhu ta'ala wa in minkum illa wariduha huwal mamar 'alaiha. Firman Allah, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan wurud kepada sirat atau kepada neraka. Maksudnya hanya lewat di atas neraka, di atas sirat. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wurudul muslimin al-mururu alal jisr baina dhahranaiha wa wurudul musyrikin ayadkhuluha. Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wurudnya kaum muslimin di atas neraka maksudnya hanya lewat di atas jembatan yang terbentang di kedua sisi neraka. Adapun wurudnya orang-orang musyrik maksudnya masuk ke dalam neraka. Jadi semua orang muslim atau non-muslim bakal wurud di atas neraka. Wurudnya kaum muslimin hanya lewat di atas jembatan di atas neraka. Wurudnya non-muslim masuk ke dalam neraka. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa in minkum illa wariduha.
Kata Allah, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan wurud ke dalam neraka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan ayat ini, yaridun nasu kulluhum thumma yasduruna anha bi'amalihim. Manusia semuanya akan wurud ke dalam neraka, kemudian mereka akan melewatinya sesuai dengan amal mereka masing-masing. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, masih dari Ibnu Mas'ud, secara mauquf artinya ini ucapan Ibnu Mas'ud, yaridun nasu jami'an asyarat bi'amalihim. Faminhum man yamurru mithlul barqa wa minhum man yamurru bimithlur rih. Manusia semuanya akan wurud di atas neraka. Di antara mereka, mereka itu akan lewat di atas jembatan yang terbentang di atas neraka sesuai dengan amal masing-masing. Di antara mereka ada yang menyeberangi itu secepat kilat. Ada juga yang secepat angin bertiup dan seterusnya. Dari sinilah maka berkata mu'allif fahadha 'alal qaul bi anna wurudun nar bin nisbah lil mu'minin huwal mururu 'alaiha 'ala sirat. Berdasarkan penjelasan tadi, maka wurudnya kaum muslimin di atas neraka maksudnya hanya lewat di atas jembatan yang terbentang di atas neraka, tapi tidak masuk ke dalam neraka. Selamat ke seberang menuju surga. Inilah pendapat pertama makna dari wurud, yaitu menyeberang, melintas atau melewati. Ada lagi tafsiran yang lain bahwa wurudnya kaum mukminin di dalam neraka maksudnya masuk ke dalam neraka. Akan tapi api neraka itu terasa sejuk, dingin bagi mereka. Sehingga dalam riwayat Abi Sumayyah, dia berkata, Abi Sumayyah ini seorang tabi'in. Ikhtalafna fil wurud. Faqala ba'duna la yadkhuluha mu'minun. Wa qala ba'duna yadkhulunaha jami'an. Thumma yunajjillahu alladhina taqaw. Kata Abu Sumayyah, kami ikhtilaf tentang makna wurud di dalam ayat ini. Sebagian kami menyatakan tidak akan masuk ke dalam neraka orang-orang mukmin. Sebagian lagi semuanya masuk, orang mukmin, orang kafir masuk ke dalam neraka. Tapi kemudian orang mukmin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Walhasil di kalangan ulama tabi'in ini ikhtilaf. Falaqitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka suatu saat kata Abu Sumayyah, aku bertemu dengan Jabir bin Abdullah, seorang sahabat. Lalu aku bertanya, inna ikhtalafna fil wurud. Kami ikhtilaf tentang makna wurud. Apa yang dimaksud wurud di sini? Maka berkata Jabir bin Abdullah, yaridunaha jami'an, semuanya akan masuk ke dalam neraka. Tapi kemudian orang-orang mukmin itu diselamatkan, diangkat dari api neraka, dan ketika masuk api neraka itu terasa dingin bagi mereka. Adapun makna wurud dengan arti masuk ke dalam neraka ditunjang dengan banyak ayat-ayat lain. Seperti berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan Al-Quran surah Hud ayat yang ke-98, Fir'aun menggiring para pengikutnya, kemudian Fir'aun mewurudkan mereka semua ke dalam neraka. Makna wurud di sini artinya masuk ke dalam neraka. Ini ayat pertama yang
menjelaskan wurud di sana masuk ke dalam neraka. Kedua, surah Maryam ayat 90 ayat 86, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kami menggiring orang-orang yang durhaka ke dalam neraka jahanam. Wirda. Kemudian mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan kehausan yang amat sangat. Wirda di sini satu akar kata dengan wurud, maknanya adalah masuk ke dalam neraka. Juga dijelaskan dalam Al-Anbiya 98 Allah berfirman tentang para penyembah berhala. Selain menyembah Allah, orang musyrik menyembah Allah, tapi juga menyembah berhala-berhala, maka disebut musyrik. Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Kalian beserta apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu bakar neraka jahanam. Kalian akan wurud semuanya ke dalam neraka. Wurud di sini maksudnya adalah masuk ke dalam neraka. Dari semua ayat yang tadi diterangkan, tidak syak lagi sebagian ulama menyatakan wurud ini artinya masuk. Sehingga ayat yang menyatakan wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan wurud ke dalam neraka, maksudnya adalah masuk ke dalam neraka, termasuk orang-orang mukmin. Tapi Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka tersebut. Inilah yang pertama, bahwa nanti di atas neraka ada jembatan yang disebut jisr atau sirat terbentang di atas neraka. Kondisi di dalam sirat ketika menyeberang sirat sangat-sangat menyulitkan. Pertama, gelap gulita. Kata orang Sunda, teka tinggali curug-curug acan. Telunjuk sendiri pun nggak kelihatan, saking gelapnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 12 dan 13, ini berbicara tentang kondisi manusia ketika nyebrang sirat. Allah menyatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari kiamat nanti engkau melihat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin wanita. Mereka berjalan di atas sirat dengan cahaya berada di depannya dan di sebelah kanannya. Di depannya ada cahaya, di sebelah kanannya juga ada cahaya. Kenapa ada cahaya? Karena kondisi di atas sirat gelap. Kabar gembira bagi kalian, hai mukmin mukminat, pada hari ini surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang besar. Pada hari itu pula berkata orang-orang munafik, baik laki ataupun perempuan, kepada orang-orang mukmin. Apa kata orang munafik? Ungduruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami nebeng kepada cahaya kalian. Karena melihat orang-orang mukmin itu cahaya terang benderang ketika nyebrang sirat. Adapun orang mukmin dikasih cahaya tapi sebesar jempol, kadang-kadang padam. Kadang-kadang nyala, begitu nyala juga remang-remang, tidak jelas. Maka orang-orang munafik
berkata, berseru kepada orang-orang mukmin, tunggu kami ikut cahaya kalian. Dijawab, kembalilah kalian, cari cahaya untuk kalian sendiri. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yas'a nuruhum baina aydihim, orang-orang mukmin itu berjalan dengan dipandu oleh cahaya di depan mereka. Dia berkata, ala qadri a'malihim yamurruna ala sirata. Minhum man nuruhu mithlul jabal wa minhum man nuruhu mithlun nakhlah wa minhum man nuruhu mithlur rajulil qa'im wa adanahum nuran man nuruhu fi ibhamihi yatqadu marrah wa yadfa'u marrah. Cahaya orang mukmin tergantung kadar amal mereka. Mereka menyeberang sirat dengan membawa cahaya itu. Di antara mereka ada yang cahaya sebesar gunung, terang benderang. Karena amalnya juga hebat waktu di dunia. Di antara mereka ada yang cahayanya hanya setinggi pohon kurma. Lumayan. Di antara mereka ada yang cahayanya hanya setinggi orang berdiri. Dan orang yang paling minim cahayanya adalah sebesar jempol, kadang padam, kadang menyala. Dan itulah orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik cahayanya padam, kelihatan oleh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin lalu berdoa, Rabbana atmimna lana nurana faghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampuni kami. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa di atas sirat sangat gelap dan masing-masing orang nyebrang dengan membawa cahaya. Dan cahayanya besar kecilnya, terang benderang atau tidaknya sangat tergantung kepada amal yang mereka lakukan di dunia. Ikhwah, kalau kita ingin cahaya kita terang benderang di atas syarat, harus sekarang diikhtiarkan. Jangan nanti nggak bisa. Bagaimana caranya? Perbaiki amal kita. Tingkatkan amal kita, kualitas ataupun kuantitas, sehingga apa yang kita kelak akan alami di akhirat ketika nyebrang syarat, kita tidak akan kegelapan ketika menyeberang syarat tersebut. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasul alaihi salatu wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad fatamassuhun nar illa tahillatal qasam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh 3 orang anaknya. Ditinggal mati oleh anak ketika anak masih balita. Subhanallah. Godaannya besar, kesedihan, kepedihannya itu dahsyat luar biasa. 3 orang lagi mati semua dalam kondisi masih balita. Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, lalu dia tersentuh oleh api neraka. Nggak akan ada. Maknanya orang yang ditinggal mati oleh 3 anaknya, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dan ini kabar gembira. Sesuai dengan kadar penderitaan, kesedihan yang dialami oleh setiap orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. Dan ini hiburan yang luar biasa. Orang ini tidak akan tersentuh oleh api neraka illa tahillatal qasam. Kecuali itu karena penebusan sumpah. Makna sumpah di sini dijelaskan oleh Imam Az-Zuhri. Seorang ulama tabi'in ketika menerangkan ayat dan mengaitkannya dengan hadis ini,
ka'annahu yuridu hadhil ayah wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Berkata Ibnu Mas'ud, qasaman wajibah. Kata Imam Az-Zuhri, seolah-olah yang dimaksud hadis ini, seorang yang ditinggal mati 3 orang anaknya tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali pelaksanaan sumpah Allah. Kata Imam Az-Zuhri, seolah-olah sumpah Allah yang dimaksud ini adalah ayat ini. Surah Maryam ayat yang ke-71, Allah bersumpah. Tidak ada seorang pun di antara manusia kecuali masuk ke dalam neraka, dan disebut kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hatman maqdiyya ini adalah bagi Allah sebuah ketetapan yang harus terlaksana. Seolah-olah itu Allah sumpah semuanya masuk ke dalam neraka. Maknanya orang yang ditinggal mati 3 orang anak, dia tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali karena ayat ini dia masuk dulu ke dalam neraka, tapi neraka itu menjadi dingin baginya. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, diangkat dari api neraka tersebut. Dalam masih Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu. Marfu artinya ini ucapan Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang panjang dijelaskan tentang melihat Allah, tentang syafaat, dan juga tentang sirat. Salah satu kalimat dalam hadis yang panjang ini, Nabi SAW bersabda, wa yudrabu sirat baina dhahrai jahannam. Fa'akunu ana wa ummati awwalu ma yujiz. Wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Wa fi jahannama kalalib mithla syauqi sa'dan. Hal ra'aitum syauqa sa'dan? Faqalu na'am ya Rasulullah. Qal fa innaha mithlu syauqi sa'dan. Ghairu annahu la ya'lamu ma qadra 'azmiha illa Allah azza wa jalla. Takhtifun nasa bi'amalihim. Faminhum al-mubaqu bi'amalihi. Wa minhum ma yuthaqu bi'amalihi. Wa minhum al-mukhardal al-mujaza au nahwuhu. Kata Nabi SAW, akan dibentangkan jembatan di kedua tepi neraka. Sisi satu, sisi yang satu lagi, antara dua sisi ini dibentangkan jembatan. Aku dan umatku lah yang pertama kali menyeberangi jembatan itu. Tak ada yang bicara di hari itu kecuali para rasul. Adapun ucapan para rasul pada saat itu, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Berdoa para rasul itu. Dan dari neraka jahanam ada kalalib. Kalalib itu ada pengait besi seperti duri sya'dan. Apa kalian pernah melihat duri sya'dan? Para sahabat menjawab, ya kami pernah melihatnya ya Rasul. Nah besi itu seperti duri sya'dan. Jadi besi dan di ujungnya ada pengait yang bengkok. Seperti duri sya'dan kecuali ukurannya besar. Saking besarnya tak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Besi itu menyambar orang-orang sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada orang yang tersambar binasa kemudian masuk ke dalam neraka karena amal buruknya. Ada juga yang terlilit, terikat kemudian ditarik masuk ke dalam neraka sesuai dengan amalnya. Begitulah. Ini kondisi kedua di sirat ketika orang-orang nyebrang. Kondisi pertama gelap luar biasa. Kondisi kedua ada besi-besi pengait.
yang menyambar orang-orang yang lewat nyebrang di atasnya. Tanpa besi itu aja udah susah. Apalagi nanti diterangkan tentang kondisi lain yang lebih menakutkan tentang sirat. Seperti masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang juga secara marfu. Salah satu kalimat dalam hadis tersebut, "Tsumma yu'ta bil jisr fa yuj'alu baina dhahri jahannam." Kemudian akan didatangkan, dibikinkan jembatan, lalu dibentangkan di kedua tepi neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisr, wahai Rasulullah bagaimana kondisi jembatan itu? Kita sudah tahu dua kondisi tadi, gelap dan banyak besi-besi pengait. Ini ada penjelasan tambahan. Mudhidah muzillah. Jembatan itu licin, bikin disoledat, bikin terserele, terpeleset, tergelincir, licin. Alaihi khatatif wa kalalib wa haskah mufallatah laha syaukah aqifa takunu bin najd yuqalu lahu sa'dan. Terus selain licin membuat orang tergelincir, di atasnya ada besi-besi pengait yang ujungnya bengkok, kemudian menyerupai ada duri yang sangat tajam, menyerupai duri di tempat, di sebuah tempat namanya Najd yang disebut dengan Sa'dan. Ada duri Sa'dan. Yamurul mu'minu 'alaiha. Orang-orang mukmin melewati jembatan itu. Katarfi wa kal barqi wa qarrih wa kal ajawidil khayli war rukab fanajin musallam wa najim makhdushin wa maqdusin fi nari jahannam hatta yamurra akhiruhum yashabu sahban. Lalu orang mukmin lewat, ada yang lewatnya sekejap mata, sudah sampai di seberang. Ada yang secepat kilat. Secepat kilat lebih lambat daripada sekejap mata. Ada yang secepat angin bertiup. Ada yang secepat kuda berlari. Ada yang secepat orang menunggang kuda biasa. Ada yang selamat dan tidak terkena sambaran baik api ataupun besi pengait tadi. Ada yang selamat tapi dalam kondisi terkoyak-koyak. Ada juga yang masuk ke dalam api neraka. Sampai yang paling akhir di kalangan mereka, mereka lewatnya dalam keadaan merangkak. Dalam keadaan ngesot. Ini salah satu hadis yang menjelaskan beberapa kondisi di sirat tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akhiru ma yadkhulul jannah rajulun fa huwa yamshi marrah wa yaqbu marrah wa ta'sifuhu an-nar marrah fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha faqala tabarakalladzi najani mink laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin." Ada orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga, yaitu orang yang ketika nyebrang sirat, dia kadang-kadang berjalan, kadang-kadang merangkak. Kita kalau menyeberang jembatan yang kecil, apalagi licin gitu,
Berjalan, kadang-kadang berjalan takut jatuh, kita merangkak gitu. Ini bayangkan di atas neraka. Kadang dia berjalan, kadang merangkak, kadang ada api yang menyambar kepada dia. Sampai ternyata tiba ke seberang. Selamat dia. Dalam keadaan baju atau sebagian kulitnya terkoyak dan sudah agak gosong tersambar oleh api neraka tadi, tapi dia selamat. Begitu sampai di seberang dia berkata, Maha Barokah Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu, hai neraka. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari awal sampai akhir. Dia merasa paling beruntung, padahal orang-orang sudah lebih dahulu selamat ke surga. Masih tentang syirat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Hadis ini bercerita tentang Nabi alaihi salatu wasallam minta dibukakan pintu surga. Di antara penggalan kalimat dalam hadis yang panjang ini, berkata Nabi SAW, wa tursalul amanah war rahim fataqumani jambatai syirat yaminan wa shimalan fayamurru awwalukum kal barqa qultu bi abi ummi ayyu syai'in kamaril barq qal alam tarau ilal barq kaifa yamurru wa yarji fi tarfi ainin thumma kamarrir rih thumma kamarit tayr wa tashuddur rijal tajri bihim a'malahum qal wa nabiyyukum alaihi salatu wassalam qa'imun ala sirat yaqulu rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul ibad hatta yaji'ar rajulu fala yastati'u sayra illa zahfa. Kata Nabi SAW, dilepaskan amanah dan rahim. Dan bertanya gimana bentuknya, nggak tahu, nggak dijelaskan. Pokoknya amanah dan rahim saat itu dilepaskan. Dua-duanya berdiri di kedua tepi jahanam, di kanan dan di kiri. Orang yang paling awal di antara kalian akan nyebrang jembatan ini seperti kilat. Maka aku berkata, kata mungkin Abu Hurairah, mungkin Hudzaifah yang meriwayatkan hadis ini. Bi abi wa ummi. Ini bukan sumpah loh. Kadang bi abi anta wa ummi, bukan demi ibuku, demi engkau dan demi ayahku, bukan. Bukan sumpah. Sebab nggak boleh sumpah dengan menyebut nama makhluk. Nggak boleh diterjemahkan demi bapakku, demi ibuku, demi engkau, nggak boleh. Karena itu sumpah. Tapi maknanya ja'altu abi wa umi fida'an laka ya Rasulullah. Ini penjelasan para ulama. Maksudnya aku jadikan ibu dan ayahku sebagai tebusan bagimu ya Rasul. Saking mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan dia. Apa yang dimaksud nyebrang secepat kilat? Maka beliau menjawab, tidakkah kalian lihat kilat bagaimana dia datang dan pergi hanya sekejap mata? Berarti cepat banget. Dia nyebrang, begitu berkedip langsung sudah ada di seberang. Kemudian setelah itu ada yang menyeberang secepat angin bertiup. Kemudian ada lagi yang secepat burung terbang. Dan ada lagi orang yang sangat berat karena amal-amalnya waktu di dunia. Ketika ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Kalau di dunia kita itu lelet, lemot, lambat. Dalam mengerjakan ibadah amal soleh, mau sholat, lelet, ditunda-tunda. Mengerjakan apapun ditunda-tunda. Itu memperberat langkah kita di sirat nanti loh.
Para Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Artinya bersegera melakukan ibadah amal soleh. Ini dalam surah Ali Imran 133. Dalam Al-Hadid beda sedikit lafaz, wasabiqu ila magfiratin min rabbikum. Berlombalah kalian menuju ampunan Allah. Jadi harus segera dalam melakukan ibadah, amal soleh, dan amal-amal baik lainnya. Segera, jangan ditunda-tunda. Ini yang mempengaruhi secepat apa kita nanti nyebrang di atas sirat. Jadi kalau umpamanya kita lagi PW, lagi mager, kemudian terdengar azan, malas gitu. Bayangkan nanti di sirat loh. Kita akan berat, akan lambat. Belum tentu selamat. Kalau lambat keburu kesambar sama apa? Baik api neraka ataupun besi-besi pengait yang tadi diterangkan. Dan ada seseorang yang tidak mampu berjalan kecuali dengan merangkak. Lalu beliau melanjutkan, wa fi hafatay syirat kalali muallaqah ma'murah bi akhli man umirat bihi fa makhdusun tajin wa maqdusun finnar walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih inna qa'ra jahannam la sab'una kharifa. Kata Abu Hurairah, di kedua tepi sirat itu ada besi-besi pengait yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambar orang-orang yang memang sudah Allah tetapkan. Di antara mereka ada yang terkoyak-koyak tapi selamat. Di antara mereka ada juga tersambar masuk ke dalam neraka. Demi Allah yang jiwa Abu Hurairah berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya kedalaman neraka Jahannam itu sedalam 70 tahun perjalanan. Masih dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Mutaqaddim, dia berkata Sa'id, balaghani annal jisr adaqqu minas sya'rah wa ahaddu minas sayf. Telah sampai berita kepadaku bahwa jembatan itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini keterangan yang sahih dalam Sahih Muslim. Adapun yang selama ini beredar bahwa jembatan itu titian serambut dibelah 7, tidak ada keterangan. Keterangan yang ada bahwa jembatan tersebut sangat kecil, sekecil apa? Lebih kecil dari rambut. Coba ambil rambut. Rambut aja sudah kecil. Ini lebih kecil dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kita sudah dapat beberapa data tentang jembatan. Pertama, gelap. Yang keduanya, licin, bikin tergelincir, bikin tiserele, tisoledat, tijalike, terus tikusruk. Ketiganya sangat kecil. Terus yang keempatnya ada apa? Besi-besi pengait. Tanpa besi aja sudah susahnya bukan main. Kalau kita lagi cross country ke gunung, kemudian ada sungai, ada jembatan yang hanya sebatang pohon kelapa agak besar ya. Kita aja udah ngeri, padahal di bawahnya cuma air atau kadang-kadang kering. Terus agak gede kan jembatannya karena batang pohon kelapa. Itu aja udah ngeri kita. Ini lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin, gelap, kemudian ada besi-besi pengait. Masih dalam Sahih Muslim dari Abu Zubair, dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bertanya tentang makna al-wurud. Kemudian berbicara juga tentang melihat Allah di akhirat.
Di antara penggalan kalimat dalam hadis ini adalah fayatajalla lahum wa yadhhaq qal fayantaliqu bihim wa yattabi'unahu wa yu'ti kulla insan munafiqin aw mu'minin nuran thumma yattabi'unahu wa ala jisri jahannam kalalib wa haskun ta'khudhu man sya'allahu ta'ala thumma yadfa'u nural munafiqin thumma yanjul mu'minun fatanjuna awwala zumratin wujuhuhum kal qamari lailatal badr sab'una alfan la yuhasabun. Nanti Allah itu akan menampakkan diri kepada orang-orang mukmin dan tertawa. Di surga nanti akan terlihat. Berdasarkan nas Al-Quran dan banyak hadis yang sahih. Di antara Al-Quran surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di hari kiamat ada wajah-wajah yang sumringah, bercahaya, bahagia karena mereka bisa melihat wajah Allah. Hanya orang mukmin di surga. Adapun orang kafir di neraka tidak bisa melihat, terhalang. Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka pada hari itu terhijab, terhalang dari melihat Allah. Ini ahli neraka. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir di neraka terhalang tidak bisa melihat Allah, ini menjadi dalil orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Dan melihat Allah itu puncak seluruh kenikmatan yang ada di surga. Karena apa? Karena indahnya Allah. Innallaha jamilun. Allah itu maha indah. Keindahannya tidak ada yang menyamai di kalangan para makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya memandangnya sebuah kebahagiaan. Kita aja di dunia melihat yang indah-indah ya, seneng gitu. Pemandangan gitu. Lukisan yang indah, paras yang indah, kalau laki-laki kasep, kalau perempuan gelis. Silakan total perempuan yang cantik, asal itu istri kita. Kalau istri orang mah jangan. Diharamkan untuk memandangnya. Nah, Allah nanti akan memperlihatkan diri kepada mereka lalu tertawa, lalu fayantaliqu bihim. Lalu Allah membawa mereka wa yattabi'unahu dan mereka mengikutinya. Lalu Allah memberi kepada setiap manusia, baik munafik atau orang mukmin, cahaya. Masing-masing mereka lalu mengikuti cahaya ini. Digiring kemana? Ke jembatan. Di atas jembatan itu ada kalalib, ada besi-besi pengait yang harus menyambar orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian padamlah cahaya orang-orang munafik. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid yang tadi diterangkan. Mereka ingin nebeng kepada cahaya orang mukmin, akan tetapi tidak dibolehkan. Kemudian selamatlah orang-orang mukmin. Maka orang yang rombongan yang pertama kali selamat, wajah mereka sumringah ibarat bulan pada malam purnama. Mereka berjumlah 70.000 orang dan mereka orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab. Inilah penjelasan tentang syirat, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Sehingga wajib kita meyakini. Dan meyakini adanya syirat bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Mengingkarinya berarti mengingkari Al-Quran dan hadis yang sah. Segamblang itu, sejelas itu ayat dan hadis tentang syirat,
Tapi tetap aja di kalangan orang-orang muslim ada yang mengingkarinya. Siapa mereka? Mereka disebut ahlul bid'ah wal hawa minal khawarij wal mu'tazilah. Mereka itu para ahlul hawa, ahlul bid'ah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah. Mereka mentakwil makna wurud di dalam ayat tadi, wa imminkum illa wariduha. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan wurud. Maksud wurud kata mereka adalah melihat neraka, bukan menyeberanginya. Enggak ada seberangan di atas neraka yang namanya sirat, enggak ada. Kata mereka begini, begitu. Kenapa? Ini dibangun di atas iktikad, keyakinan mereka yang batil bahwa seorang muslim yang berdosa besar atau dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus tidak akan pernah keluar dari api neraka. Mereka kekal selamanya di dalam neraka. Itu keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka hanya berbeda menghukumi muslim yang berdosa besar di dunia saja. Kalau orang Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir dia, murtad, keluar dari Islam, halal darahnya, halal hartanya. Kalau ada muslim yang berdosa itu penguasa, terus berdosa besar, kafir dia, boleh berontak. Itu Khawarij. Mu'tazilah sedikit berbeda. Orang muslim berdosa besar, tidak muslim, tidak kafir, tapi di tengah-tengah. Disebut dengan sebutan al-manzilah, bainal manzilatain. Mukmin tidak, muslim tidak, kata mereka. Ada tiga status, muslim, kafir, tengah-tengah. Kalau Khawarij ekstrim, muslim, kafir. Muslim berdosa besar, kafir sudah. Kalau kafir, neraka selama-lamanya. Jadi perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah di dalam menilai pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin hanya di dunia. Tapi di akhirat kedua-duanya sepakat muslim yang berdosa besar itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebenarnya keyakinan mereka terbantah oleh banyak ayat dan banyak hadis yang sahih. Di antara ayat ini Surah Maryam 71-72, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan masuk ke dalam neraka. Terus di ayat berikutnya, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Terus kami selamatkan orang-orang mukmin dari api neraka. Masuk dulu tapi diselamatkan, kemudian diambil lagi. Dan kami biarkan orang-orang zalim bertekuk lutut di dalam neraka tersebut. Ini menunjukkan ada orang mukmin yang masuk neraka tapi tidak kekal. Dan banyak ayat lain, banyak hadis lain yang sahih. Dan itu membantah kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Tapi mereka mentakwil ayat ini. Yang dimaksud wa im minkum illa wariduha, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan warid ke dalam neraka, maksudnya melihat, tidak masuk. Orang mukmin tidak masuk, tapi hanya melihat, kemudian diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Nah, itulah orang-orang yang mengingkari adanya sirat. Dan mereka menyimpang disebabkan karena memahami ayat, hadis dengan ra'yu mereka dan meninggalkan penjelasan para pendahulu mereka dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Para sahabat lebih tahu ayat dan hadis daripada mereka, tapi mereka lebih mendahulukan pendapatnya daripada penjelasan para sahabat Nabi SAW yang menerima penjelasan Islam secara gamblang langsung dari Nabi SAW. Itu mereka tolak. Itu yang menyebabkan mereka sesat, menyimpang, akhirnya melahirkan pendapat-pendapat yang aneh, bahkan mengerikan. Khawarij itu sampai menghalalkan orang yang berdosa besar dari kalangan kaum muslimin
Yang kafir halal darahnya, halal hartanya, boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Dan itu kan mengerikan dan berbahaya bagi kehidupan kaum muslimin, bahkan manusia secara keseluruhan. Inilah penjelasan tentang adanya syirat yang wajib untuk kita yakini. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.